Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon ketika Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Ia sedang menghadap ke arah langit, tangan terangkat, mulutnya komat-kamit. Tapi yang membuat tetangganya bingung adalah isi doanya. Astaga, ya Allah, jadikan aku miskin untuk sehari, lalu kaya raya keesokan harinya. Tapi kalau bisa, jangan terlalu miskin. Cukup miskin yang bisa makan 3 kali saja. Ucapnya serius. Seorang anak kecil yang lewat nyaris tersedak mendengar doa itu. Ia langsung lari ke dalam kampung dan berteriak. Abu Nawas doanya aneh lagi. Doanya setengah miskin, setengah kaya. Tak lama kemudian beberapa warga berdatangan. Mereka penasaran, apalagi yang dipikirkan pria penuh akal ini. Wajah mereka campur aduk, ada yang penasaran, ada yang bingung, ada juga yang mulai curiga. Jangan-jangan Abu Nawas sedang merancang sesuatu. Wahai Abu Nawas, kau sedang bicara dengan Tuhan atau sedang bercanda? Tanya Pak Rafi, seorang tetua kampung yang terkenal galak. Abu Nawas hanya tersenyum. Aku serius. Terkadang doa itu tidak perlu rumit, asal dari hati yang tulus. Tapi kenapa minta miskin dulu baru kaya? Tanya Ibu Fatimah. Supaya ketika kaya nanti, aku tahu rasanya bersyukur. Kalau langsung kaya, nanti aku bisa lupa diri. Jawab Abu Nawas sambil bersenandung kecil. Anak-anak kecil mulai duduk mengelilingi Abu Nawas. Mereka senang mendengar ceritanya. Bahkan ketika cerita itu belum dimulai, salah satu dari mereka bertanya polos, "Kalau doanya aneh, apa Allah mau dengar?" Abu Nawas menatap ke langit sejenak. Nak, Allah itu maha mendengar. Bahkan jika seekor semut kecil berdoa minta sebutir gula, Allah tahu isi hatinya. Warga mulai terdiam. Entah kenapa, kata-kata Abu Nawas yang tadinya terdengar lucu, sekarang terasa menenangkan. Namun, tak lama kemudian, seseorang dari kejauhan berlari sambil berteriak, "Abu Nawas! Raja memanggilmu ke istana! Katanya kamu bikin heboh langit dan bumi dengan doamu!" Warga kampung saling pandang. Ada yang tertawa, ada yang panik, dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Saatnya doa ini diuji. Gumamnya sambil bangkit berdiri. Dengan langkah ringan dan senyum penuh teka-teki, ia berjalan menuju istana. Tak seorang pun tahu bahwa doa anehnya itu akan membuka pintu keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit mulai berubah jingga. Angin sore meniup lembut jubah lusuh Abu Nawas, seolah ikut menyertai langkahnya. Dan hari itu, semua orang di kampung mulai bertanya-tanya, apakah benar-benar Allah mengabulkan doa aneh Abu Nawas? Istana kerajaan siang itu gempar. Bukan karena perang, bukan pula karena tamu penting dari kerajaan lain. Semua kekacauan hari itu bermula dari satu hal. Doa aneh Abu Nawas yang konon terdengar sampai ke telinga para penjaga langit dan sampai juga ke telinga raja. Raja Al-Mukmin duduk gelisah di singgasananya. Ia menatap langit-langit ruangan dengan tatapan kosong. Apa maksudnya seseorang berdoa agar jadi miskin dulu, baru kaya keesokan harinya? Gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan jari ke sandaran kursi emasnya. Salah satu penasihatnya, Syekh Hamid, mencoba menenangkan. Paduka, mungkin Abu Nawas hanya bercanda. Ia memang dikenal suka berkata aneh-aneh, tapi jarang menyakiti siapapun. Namun, Raja menggeleng pelan. Tidak, Syekh. Kau tahu betul, setiap kata Abu Nawas, sekonyol apapun, selalu punya maksud. Kadang maksudnya menusuk, kadang malah menyadarkan. Tak butuh waktu lama, pengawal datang membawa Abu Nawas ke hadapan Raja. Ia datang dengan langkah ringan, seolah sedang diundang makan siang, bukan diperiksa oleh pemimpin kerajaan. Abu Nawas membungkuk sopan. Salam damai, wahai Paduka Raja. Semoga rezeki dan kesehatannya bertambah seperti doa saya yang sedang diuji hari ini. Raja menahan senyum. Katakan padaku, apa maksudnya dari doamu yang mengatakan kau ingin miskin dulu, baru kaya keesokan harinya?
Abu Nawas mengangkat tangan seolah ingin menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Tuanku, dunia ini seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Saya hanya ingin merasakan dua-duanya dengan waktu yang sangat singkat. Tapi kenapa harus minta miskin dulu? Bukankah orang lain berdoa agar langsung kaya? Tanya raja mencondongkan tubuhnya. Karena jika langsung kaya, saya takut lupa bersyukur. Tapi kalau sempat miskin dulu, besok saya akan menghargai rejeki yang datang lebih dalam lagi. Jawab Abu Nawas bijak. Mendengar itu, raja tertawa kecil. Tapi tawanya penuh tanda tanya. Baiklah, kalau begitu, kita bantu agar doamu terkabul. Hari ini, aku perintahkan semua hartamu disita. Semua milikmu. Baju, sendok, bahkan tikar dan selimitmu akan diambil oleh penjaga istana. Semua orang di ruangan tertawa. Bahkan Syekh Hamid sempat tersedak mendengar keputusan itu. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Alhamdulillah, berarti separuh doa saya sudah terkabul hari ini. Malam itu, Abu Nawas benar-benar tidur di pelataran masjid dengan tubuh beralaskan baju tipis dan langit yang dingin. Tapi wajahnya justru terlihat damai. Ia tak mengeluh, tak marah, apalagi meratap. Di langit, para malaikat sedang mencatat. Salah satu dari mereka mendekat dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Rab, hamba-Mu ini benar-benar menerima kemiskinan dengan lapang hati. Apakah Engkau akan mengabulkan bagian berikutnya dari doanya?" Allah menjawab, "Esok hari, ujilah hatinya. Jika ia tetap rendah hati saat rezeki datang, maka aku akan memberinya lebih dari sekedar kekayaan." Keesokan harinya, suara pasar yang ramai membangunkan Abu Nawas dari tidurnya. Ia menggeliat pelan dan membuka matanya. Matanya langsung menangkap kerumunan orang-orang di sekitar sumur belakang masjid. "Ada harta karun! Ada kantong emas muncul dari dalam sumur!" teriak seseorang dengan suara nyaring. Abu Nawas mensenyum. Ia berdiri dan merapikan bajunya yang lusuh. "Nah, mungkin ini bagian kedua dari doaku," bisiknya sambil berjalan perlahan ke arah kerumunan. Namun siapa sangka, di balik kemunculan harta itu Allah menyimpan ujian yang jauh lebih besar. Karena kadang, kekayaan tak selalu datang sebagai hadiah. Ia datang untuk mengungkap siapa yang benar-benar bersih hatinya dan siapa yang hanya pandai bicara. Dan disinilah ujian itu akan benar-benar dimulai. Pagi itu, suasana di sekitar masjid berubah seperti pasar malam. Orang-orang berkumpul di belakang sumur tua yang sejak bertahun-tahun hanya digunakan untuk mengambil air wudhu. Namun pagi ini, sumur itu seperti punya nyawa sendiri. Airnya memercik dan di tengah-tengahnya muncul kantong kulit besar yang mengambang perlahan ke permukaan. "Lihat, emas! Kantong itu berkilau di dalam air!" teriak seorang pedagang roti sambil menunjuk-nunjuk histeris. Anak-anak berdesakan ingin melihat lebih dekat. Para ibu membawa anak balitanya sambil mengangkat tinggi badan agar bisa menyaksikan keajaiban itu. Bahkan tukang jagal dan penjual kurma yang biasanya tak pernah akur, kini berdiri berdampingan demi satu tujuan, menyaksikan mukjizat sumur masjid. Abu Nawas tiba terakhir. Ia hanya membawa sepotong roti kering yang diberikan seorang pengemis tua semalam. Ketika sampai di kerumunan, ia tidak langsung menerobos, melainkan berdiri di belakang, tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Ini pasti bagian kedua dari doaku," bisiknya pelan. Tiba-tiba, seorang pengawal istana datang tergesa-gesa. Ia membawa sepucuk surat bergulung yang distempel langsung oleh segel kerajaan. "Abu Nawas, Panduka Raja ingin kau menyelidiki kantong tersebut. Hanya kau yang diizinkan menyentuhnya." Orang-orang bergumam heran. Kenapa Abu Nawas yang miskin, tidak punya apa-apa, dan bahkan tidur di halaman masjid dipercaya untuk mengurus benda misterius itu? Dengan langkah perlahan, Abu Nawas maju ke tepi sumur. Ia meminta tali, ember besar, dan beberapa orang untuk membantunya menurunkan timba. Setelah kantong itu berhasil diangkat, semua orang menahan napas. Kantong kulit itu basah, agak berlumut, dan berat. Ketika Abu Nawas membuka simpulnya, semua orang ternganga.
Di dalamnya ada tumpukan koin emas, kalung permata, dan secari kertas kecil yang menempel pada tutup kantong. Abu Nawas membacanya pelan. Untuk siapapun yang hatinya bersih dan mulutnya jujur, harta ini adalah amanah. Tapi bagi siapa yang tamak, harta ini akan berubah menjadi beban yang tak bisa dilepaskan. Warga bingung. Apa maksud pesan itu? Apakah ini ujian, kutukan, atau sekedar lelucon dari penyair tua? Seorang saudagar kaya yang selalu merasa tersaingi oleh Abu Nawas maju. "Serahkan harta itu padaku. Aku bisa menjaga dan menggunakannya untuk kebaikan," katanya dengan lantang. Namun begitu ia menyentuh kantong itu, seolah ada daya tarik aneh yang membuat tangannya kaku. Ia langsung terjatuh dan tak bisa berdiri. Orang-orang panik, mencoba menolong, tapi tak ada yang berhasil mengangkat tangannya dari kantong. Melihat kejadian itu, semua mundur. Kini tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas maju, menunduk sebentar, lalu menyentuh kantong itu dengan kedua tangan. Anehnya, tidak terjadi apa-apa. Malah kantong itu terasa ringan. Ia mengangkatnya dengan mudah dan menoleh ke arah warga. "Mungkin ini bukan tentang emasnya, tapi tentang niat di dalam hati," katanya pelan. Ia pun membawa kantong itu ke dalam masjid, menggelarnya di tengah ruangan, lalu memanggil imam dan beberapa fakir miskin untuk bersama-sama membuka dan menghitung isinya. Semua emas itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Anak yatim mendapat sepatu baru. Para janda menerima beras dan minyak untuk berbulan-bulan. Bahkan pengemis tua yang dulu memberinya roti, kini diberi uang yang cukup untuk menyewa rumah kecil. Warga terpana. Harta itu ternyata bukan datang untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Dan di langit, para malaikat mencatat satu hal. Hati Abu Nawas tetap tidak berubah, meski emas sudah berada di tangannya. Malam harinya, raja mendengar berita itu. Ia duduk terdiam cukup lama, lalu berkata, "Luar biasa. Rupanya yang diuji hari ini bukan cuma Abu Nawas, tapi seluruh rakyatku. Jika kamu siap, aku akan lanjutkan ke bab 4, balasan dari langit, di mana Abu Nawas akan menerima balasan langsung dari Yang Maha Kuasa, bukan dalam bentuk emas, tapi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan." Malam di kota Baghdad terasa berbeda setelah kejadian harta karun di sumur masjid. Warga masih bergumam membicarakan kejadian ganjil itu. Namun satu hal yang membuat mereka takjub bukanlah kantong emasnya, melainkan keputusan Abu Nawas yang justru membagi-bagikan semua kekayaan itu tanpa mengambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. "Kalau itu aku," kata seorang tukang kain sambil menyeruput teh, "paling enggak aku simpan 1 keping emas buat beli sandal baru." Yang lain tertawa. Sementara di pojok kedai kopi, Abu Nawas duduk menyendiri sambil menatap langit malam. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku hanya menjalani bagian dari rencanamu." Tanpa sepengetahuan siapapun, malam itu langit Baghdad bersinar sedikit lebih terang. Ada cahaya samar seperti kabut tipis turun dari langit, melayang lembut menyusuri jalanan kota menuju satu rumah sederhana di pinggir pasar, tempat tinggal Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun seperti biasa. Ia mengambil wudhu dan sholat subuh di masjid. Tapi saat kembali ke rumah, ia terdiam di depan pintunya. Ada sesuatu yang berubah. Pintu rumahnya tampak baru, gagangnya dari perunggu, dan aroma semerbak bunga melati tercium dari dalam. Perlahan ia membuka pintu. Abu Nawas melangkah masuk, dan terkejut, semua isi rumahnya telah berubah. Tikar usang yang biasa ia pakai diganti dengan karpet Persia yang lembut. Dinding rumahnya dihias lukisan kaligrafi emas, dan di sudut ruangan ada rak buku penuh kitab-kitab berharga yang dulu hanya bisa ia lihat di perpustakaan istana. Di tengah rumah ada sebuah meja kayu jati. Di atasnya terletak sepucuk surat dengan tulisan halus. "Kami melihat ketulusanmu, maka inilah balasan dari langit.
jangan lupa tetap rendah hati, sebab ujian berikutnya bisa datang dari arah yang tak kau sangka. Abu Nawas menghela nafas pelan. Ia tahu kekayaan sejati bukanlah emas atau karpet, melainkan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Saat warga mendengar tentang perubahan rumah Abu Nawas, banyak yang berdatangan. Mereka penasaran, ingin melihat langsung keajaiban itu. Tapi yang mereka temukan justru Abu Nawas duduk di tikar usang di luar rumah, menolak masuk. "Kenapa tidak duduk di dalam, Abu?" tanya seorang pemuda. "Karena aku takut kalau duduk terlalu lama di atas karpet, hatiku ikut menjadi tinggi. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri," jawabnya sambil tersenyum. Raja pun mendengar kabar itu dan datang sendiri ke rumah Abu Nawas. "Apakah kau tahu, Abu Nawas, bahwa para ulama dari negeri jauh menulis surat padaku? Mereka bilang langit bergerak karena doamu." Abu Nawas tertawa renyah. "Paduka, mungkin langit memang bergerak, tapi bukan karena saya. Mungkin karena terlalu banyak orang di bumi yang lupa berdoa dengan cara jujur." Raja tertunduk, tersenyum. "Kau benar, doamu aneh, tapi justru mengajarkan kami tentang keikhlasan." Malam harinya, Abu Nawas duduk di halaman menatap bintang-bintang. Ia kembali berdoa, kali ini dengan suara lebih lembut. "Ya Allah, jika Engkau ingin menguji lagi, silakan. Asal jangan sampai aku kehilangan rasa syukur dan candaanku." Di langit, para malaikat tersenyum. Mereka tahu hamba ini tak hanya cerdas, tapi juga tahu caranya bersyukur dengan gaya lucu dan tulus. Beberapa minggu pun berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Rumah Abu Nawas yang dulu reyot, kini tampak anggun meski tetap sederhana. Karpetnya harum, kitab-kitabnya tersusun rapi, dan jendela kecilnya selalu terbuka setiap pagi untuk menyambut cahaya mentari dan suara burung. Namun, meski rumahnya berubah, gaya hidup Abu Nawas tidak. Ia tetap menyapu halaman sendiri, tetap makan roti keras dan air kurma, dan tetap tidur di teras masjid saat udara malam dirasanya terlalu pengap di dalam rumah. Satu sore yang tenang, Abu Nawas kembali duduk di pelataran masjid, ditemani anak-anak kecil yang selalu penasaran dengan cerita-ceritanya. Seorang bocah polos bertanya, "Abu, kalau doa anehmu sudah dikabulkan, apakah kau masih akan berdoa lagi?" "Hahaha, tentu nak. Selama mulut ini bisa bicara dan hati ini bisa berharap, maka doa tak boleh berhenti." Malam itu, Abu Nawas bangkit lebih awal dari biasanya. Ia duduk di dalam rumah, di bawah lentera minyak yang remangnya lembut seperti cahaya bintang. Ia mengambil kertas, pena, dan menulis sebuah doa. Bukan doa biasa, bukan pula permintaan harta atau kekayaan. Ia menulis, "Ya Allah, aku tidak minta surga yang megah atau dunia yang mewah. Aku hanya minta, ketika aku wafat nanti, izinkanlah aku tetap membuat orang tertawa dan berfikir di dunia maupun di akhirat." Sebuah doa yang jenaka, tapi juga sangat dalam. Seolah Abu Nawas tahu bahwa kata-katanya akan dikenang lebih lama daripada umur tubuhnya. Keesokan harinya, ia menghadap raja untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa pernyataan atau keluhan, hanya secari kertas kecil yang ia serahkan sambil berkata, "Titipkan ini kepada sejarah, Paduka." Raja membaca dan tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu sahabat lamanya itu mulai bersiap untuk pulang ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas jatuh sakit. Tidak berat, tidak pula mengeluh. Ia tetap tersenyum, bahkan ketika tubuhnya melemah. Sakit ini cuma pinjaman, sama seperti tubuh ini. Yang penting, jangan sampai hati ikut sakit, katanya pada murid-murid kecilnya. Dan pada malam ke-14 bulan itu, Abu Nawas berbaring di atas tikar tipisnya, memandang langit-langit rumah dan berdoa dalam hati. "Ya Allah,
jika aku boleh meminta yang terakhir, izinkanlah namaku tetap menjadi senyuman bagi orang-orang yang lelah menghadapi hidup." Lalu ia memejamkan mata, wajahnya damai, bibirnya tersenyum kecil, dan langit malam di atas Baghdad memancarkan cahaya yang hangat seperti pelukan tak terlihat dari alam yang lebih tinggi. Keesokan harinya, kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak hanya rakyat biasa, bahkan para menteri, saudagar, dan cendekiawan datang melayat. Tapi suasananya bukan penuh tangis, melainkan penuh tawa lembut karena setiap orang yang datang mengenang satu kisah kocak atau bijak dari Abu Nawas. "Lucunya, dia meninggal dengan wajah senyum," kata seorang ibu sambil menggendong anaknya, seperti sedang mengejek kematian. "Bukan mengejek, Bu," jawab seorang ulama tua. "Tapi dia tahu bahwa hidup dan mati adalah dua sisi dari lelucon Tuhan yang agung." Dan benar saja, meski Abu Nawas telah tiada, namanya terus hidup dalam kisah-kisah rakyat. Setiap anak yang mendengar dongengnya akan tertawa, lalu berpikir. Setiap orang tua yang menceritakannya akan merasa lebih ringan menghadapi hidup. Sebab doa aneh Abu Nawas memang dikabulkan Allah. Tidak hanya hartanya, tidak hanya rumahnya, tapi juga doanya untuk tetap bisa membuat orang tersenyum bahkan setelah ia pergi.